Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Baik. Ya, baik, alhamdulillahirabbil alamin. Di sini kalian sudah hadir semua, alhamdulillah. Baru beberapa orang yang memang belum hadir. Nanti sisanya bisa kalian aktif di Google Classroom. Sebelum kita mulai pelajaran kali ini, mari kita sama-sama untuk berdoa. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Pelajaran kita kali ini kaitannya dengan sejarah Orde Baru di Indonesia ini merupakan lanjutan dari pertemuan sebelumnya tentang sejarah Orde Lama. Pembahasan kita tujuannya yaitu pertama kalian nanti akan bisa menganalisis konsep Orde Baru. Yang kedua, kalian juga akan dapat menganalisis tentang Indonesia pada masa transisi. Itu yang akan kita bahas. Ada yang tahu ini gambar foto siapa? Soeharto. Pintar, Angga. Ini Soeharto. Soeharto itu siapa? Presiden kedua. Ya, betul. Presiden kedua Republik Indonesia Untuk lebih lanjutnya, siapa itu Soeharto? Kita coba untuk memperhatikan video dalam Desember tahun 1947, Soeharto muda menikah dengan Siti Hartinah, anak wedana pegawai Mangkunegaraan. Karirnya semakin cemerlang. 1 Maret 1949, Letkol Soeharto memimpin serangan umum 1 Maret. Sebuah epik perjuangan fenomenal, karena mesti hanya 1 hari, tentara Indonesia berhasil menguasai kota Yogyakarta. Setelah merdeka, Pak Harto lalu menjabat Panglima Kodam Diponegoro, Panglima Komando Mandala, Wakil Panglima Kolaga, dan Panglima Kostrat. Jabatan terakhir inilah yang membawanya ke singgasana Presiden. Tanggal 1 Oktober 1965, ketika pemberontakan G30S meledus dan menewaskan sejumlah petinggi Angkatan Darat, Pak Harto mengambil pimpinan TNI Angkatan Darat. Ia juga memperoleh mandat kekuasaan dari Bung Karno lewat surat perintah 11 Maret. Berbekal surat yang keabsahannya masih diselimuti kontroversi ini, Pak Harto memimpin Indonesia 3 dasawarsa lebih melewati 6 kali pemilu. Di dunia militer, Pak Harto bersama Jenderal Abdul Haris Nasution dan Jenderal Sudirman dianugerahi gelar Bintang 5. Ada pertanyaan? Silakan. Ada, Pak. Oke. Bagus, Dian, silakan pertanyaannya. Kenapa Soeharto dikasih bintang 5, Pak? Ada yang bisa jawab? Ya, tadi dalam video tadi dijelaskan bahwa Soeharto memimpin serangan umum 1 Maret. Kedua, Soeharto juga berhasil menumpas perlawanan pemberontakan pada tahun 1965. Pemberontakan apa namanya? G30 SPKI. Ya, pintar sekali Silvi Tita. Dan yang ketiga adalah Soeharto dijadikan sebagai bapak pembangunan Indonesia karena jasa-jasa beliau pada saat beliau memerintah sebagai presiden kedua Indonesia. Ya, sebelum kita masuk diskusi, ada beberapa penjelasan yang ingin Bapak sampaikan. Atau konsep Orde Baru ini yang pertama diartikan sebagai suatu penataan kembali kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia yang didasarkan pada dasar negara, yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Ini Orde Baru, ya. Jadi ada beberapa peristiwa pemicu. Yang pertama, peristiwa G30S, ya. Yang kedua, Tritura itu apa? Tritura kepanjangan dari 3 tuntutan rakyat. Seperti apa 3 tuntutannya nanti kalian cari sendiri. Yang berikutnya ada Super Semar atau Surat Perintah 11 Maret. Dan yang terakhir ada perumusan keputusan atau TAP MPR.
Tadi kalian sudah berdiskusi di Google Classroom. Saya lihat sangat aktif dari mulai kelompok 1 sampai dengan kelompok 4. Ini kesimpulannya tentang definisi Orde Baru, yaitu demokrasi Pancasila pada Orde Baru 1966 sampai 98 berkeinginan melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang 1945 secara murni dan konsekuen. Orde Baru merencanakan dan melakukan program pembangunan ekonomi di segala bidang untuk memperbaiki keadaan bangsa Indonesia. Pertanyaan Pak Wim di sini, mengapa pada masa Orde Baru ingin mengembalikan Pancasila dan Undang-Undang 45 secara murni dan konsekuen? Pada masa Orde Baru, pemerintah ingin melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang secara murni dan konsekuen sebagai kritik terhadap Orde Lama yang menyimpang dari Pancasila melalui P4. G30 SPKI adalah kan penggulingan kekuasaan yang dilakukan oleh anggota PKI pada tahun 1965. Kekuasaan Presiden Soekarno digulingkan akibat ketidaktahuannya mengenai peristiwa tersebut. Pertanyaannya, siapa yang diuntungkan dalam peristiwa G30 SPKI? Ya. Jelaskan alasannya. Yang diuntungkan dalam peristiwa G30 PKI menurut saya adalah Soeharto, karena setelah terjadi gerakan tersebut, beliau mendapat mandat dari Presiden untuk menjadi Presiden penggantinya. Aksi-aksi tuntutan penyelesaian yang seadil-adilnya terhadap pelaku G30 SPKI semakin meningkat. Gerakan tersebut dipelopori oleh Kesatuan Aksi Pemuda-Pemuda, Mahasiswa, dan Pelajar seperti KAPI, KAMI, yang lain-lain. Kaitannya dengan lahirnya Orde Baru, yaitu Tritura sebagai ide perjuangan yang dirumuskan oleh Angkatan 66 atau KAMI, atau Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia, yang berisi 3 tuntutan. Kelompok 1, 2, 3, dan 4 sudah memberikan hasil laporan dan kesimpulan tentang pembahasan masing-masing kelompoknya. Di kegiatan penutup kali ini, nanti Bapak akan memberikan tes di Google Classroom. Sebelum kegiatan pembelajaran ini kita tutup, ada beberapa hal refleksi untuk pembelajaran kali ini, bahwa kenapa Orde Baru bisa lahir? Karena ada beberapa peristiwa yang memicu. Yang pertama adalah adanya gerakan 30 September. Tidak bisa kita pungkiri bahwa gerakan ini berdampak besar, salah satunya dengan lahirnya Orde Baru. Yang kedua, lahirnya Orde Baru dipicu dengan adanya Tritura, dan yang terakhir ada surat perintah 11 Maret. Nanti untuk pertemuan selanjutnya kita akan bahas tentang bagaimana kebijakan-kebijakan politik dan ekonomi pada masa Orde Baru. Mari kita tutup kegiatan kali ini dengan berdoa, ya. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.